Bab 377. Terlalu hebat sehingga kesepian. Bo. Sebuah suara rendah dan dalam terdengar lagi. Warrior yang terkena tinju Irenean sehingga kakinya menggerus tanah dan mundur dengan kencang. Setelah hampir 20 kaki baru berhenti setelah punggung warrior yang menabrak dinding batu dengan keras. Warrior yang melihat ke bawah, dia terkejut melihat tanda tinju yang tiba-tiba muncul di dadanya. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan dingin di matanya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Irenean yang berdiri dengan angkuh dan menatapnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Memang pantas sebagai dewa pendekar, kamu adalah orang terkuat di bawah alam spiritual yang pernah aku lihat." "Lalu apa?" Irenean mengangkat alisnya sedikit dan berkata pelan. "Lalu." Warrior yang menarik napas, lalu memasukkan sarung pedang kuno ke dalam cincin penyimpanan, tangannya bergerak sedikit, sepasang cakar naga langsung menutupi tangannya. Di saat yang sama, energi hitam di dalam tubuhnya mengalir deras ke dalam sepatu naga. Saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dan berteriak, "Aura ribuan mil." Setelah kata-kata itu selesai, dalam seketika satu demi satu bayangan muncul di posisi di mana warrior yang berdiri, lalu tubuh warrior yang muncul tepat di depan Irenean dalam waktu kurang dari 1 kali tarikan napas. Kedua cakar itu mengeluarkan suara angin yang tajam dan menusuk dan meraih ke arah leher Irenean. Kali ini, warrior yang sangat cepat, kecepatannya langsung naik 5 kali lipat, sedikit lebih cepat dari kecepatan Irenean sebelumnya, sehingga di kedua posisi awal warrior yang dan posisi yang dilewati warrior yang muncul bayangan yang tampak nyata. Air muka Irenean masih tenang, tidak ada fluktuasi di matanya. Ketika cakar naga warrior yang mengandung kekuatan menakutkan akan menyentuh lehernya, mulutnya bergerak sedikit, dan dia dengan lembut berkata, "Tahan." Begitu kata-kata itu selesai, lapisan gelombang yang samar-samar menyebar dari tubuh Irenean, sepasang cakar warrior yang menghantam lapisan gelombang ini, dan segera, ekspresi warrior yang langsung berubah, karena sepasang cakarnya seperti menghantam kapas, sangat lembut, semua kekuatan cakarnya telah dihapus hingga hampir habis. Warrior yang terkejut di dalam hatinya dan hendak mundur, tetapi pada saat ini, Irenean bergerak, menggertak tubuhnya dan maju. Pada saat yang sama, tinju yang sedikit kecil datang dalam sekejap, dan kembali bersentuhan dekat sekali lagi dengan perutnya. Boom! Tubuh warrior yang langsung membungkuk menjadi bentuk udang dan terbang terbalik. Bo! Dinding batu bergetar lagi, dan warrior yang jatuh ke tanah. Melihat warrior yang jatuh ke tanah, Irenean menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Pertempuran yang membosankan, beri kamu satu kesempatan terakhir, keluarkan kekuatan terkuatmu, jika tidak hidupmu akan berakhir di sini." Warrior yang perlahan berdiri. Bo! Api tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh warrior yang. Dalam sekejap, warrior yang berubah menjadi manusia api. Dalam nyala api, pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan sarung pedang kuno melesat keluar, menggenggam sarung pedang kuno dengan erat, disertai dengan sebuah suara pelan. Pakaian di lengan kanan warrior yang meledak seketika, dan terbakar habis oleh api hantu. Urat biru setebal jari tangan secara bertahap muncul di seluruh lengan warrior yang memegang sarung pedang kuno yang bagaikan terbakar di tangannya. Warrior yang perlahan berjalan ke arah Irenean, dan berkata, "Harus kuakui, aku harus berterima kasih padamu, karena kamu, sekali lagi aku memahami sebuah kebenaran, yaitu, orang tidak pernah bisa berpuas diri dan bangga, karena ketika kamu berpikir dirimu kuat, sebenarnya ada orang yang lebih kuat dari kamu." Hingga tadi, dapat dikatakan bahwa dia telah dipermainkan sepanjang waktu, ya. Meskipun memalukan, itu adalah fakta. Tapi warrior yang senang, kenapa? Seperti yang dia katakan,
karena Irenean membuatnya mengerti kekurangan batinnya sendiri. Manusia itu, begitu mempunyai sedikit prestasi akan mudah sombong dan berpuas diri. Konsekuensi dari sombong dan berpuas diri adalah arogansi. Apakah warrior yang bangga dan puas diri? Ya, dia mendapatkan dua jenis benda spiritual langit dan bumi, mendapatkan cakar naga dan sepatu naga, juga memahami jiwa pedang pembunuhan tingkat 6 puncak dan kecemerlangan niat pedang, ditambah dia berdiri sendiri di posisi 4 jenius besar, serta membunuh Yanti Mo sebelumnya. Ini membuat sebuah pemikiran muncul dalam hatinya. Yaitu, di antara generasi muda, warrior yang pada dasarnya tidak terkalahkan. Ya, jujur saja, sebenarnya dia sudah memiliki pemikiran semacam ini jauh di dalam hatinya. Akibat dari pemikiran semacam ini adalah kepercayaan diri yang membabi buta. Tentu saja, ada poin yang paling penting, yang merupakan poin yang paling berbahaya. Sekali seseorang percaya diri secara membabi buta, dan kemudian mengalami permasalahan, kemungkinan besar dia akan gagal dan tidak bisa bangkit lagi. Inilah yang sering dikatakan orang biasa, kebenaran hati hancur. Jika kebenaran hati hancur, maka orang ini secara alami sudah berakhir. Setelah beberapa pertarungan, dia benar-benar dilecehkan oleh Irenean. Pada awalnya, sulit bagi warrior yang untuk menerimanya. Ya, sejak debutnya, mana pernah dia dilecehkan sepenuhnya. Sulit diterima, akan mudah menjadi ekstrim. Ya, dia hampir bersikap ekstrim. Pada saat terakhir ketika Irenean meninjunya, matanya langsung memerah, pikiran untuk membunuh hampir membanjiri otaknya. Untungnya, kecemerlangan niat pedang dia, pada saat terakhir, dia berhasil menenangkan hatinya, tidak sepenuhnya menjadi iblis. Kalau tidak, walaupun jiwa pedang pembunuh dapat meningkatkan kekuatannya, menghadapi Irenean, dia dikendalikan oleh pembunuhan, hanya ada kerugian dan tidak ada kebagusan. Tentu saja, Irenean membuat warrior yang memahami dirinya dengan jelas. Ini tidak berarti bahwa kekuatan warrior yang seperti letusan gunung berapi, meletus dengan hebat. Peningkatan keadaan batin jauh lebih baik daripada peningkatan kekuatan, manfaatnya potensial dan bisa jangka panjang. Melihat warrior yang bagaikan manusia api, Irenean mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Benda spiritual langit dan bumi, bagus, mulai menarik." Dan pada saat ini, sosok warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan kemudian langsung muncul di hadapan Irenean, kaki kanannya sedikit menekuk, terdiam beberapa saat dan kemudian melonjak tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, sepasang tangannya memegang sarung pedang kuno, warrior yang bergerak dari atas ke bawah, dan sarung pedang kuno di tangannya menebas ganas dengan membawa nyala api berbentuk pisau. Jiwa pedang pembunuh tingkat 6 puncak ditambah dengan api hantu, serta kekuatan fisiknya, tebasan warrior yang ini, bisa dikatakan adalah tebasan pamungkasnya. Energi dahsyat yang terkandung dalam sarung pedang kuno, membuat setiap tempat yang dilalui sarung pedang kuno, udaranya hancur dan robek dalam sekejap, dan suara ledakan bergema di tempat. Tidak hanya itu, ruang tempat sarung pedang kuno lewat juga terdistorsi di bawah aksi kekuatan mengerikan dan api hantu. Kekuatan yang kuat itu bahkan menyebabkan lempengan batu di sekitar tempat Irenean berdiri hancur. Ekspresi Irenean di bawah sarung pedang kuno masih sangat tenang, namun ada sedikit keterkejutan dan ketertarikan di matanya. Saat sarung pedang kuno mencapai kepalanya kurang dari beberapa sentimeter, dia barulah membuka bibirnya. "Tahan." Setelah kata-kata itu jatuh, riak yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar dari atas kepalanya, dan langsung menghantam sarung pedang kuno warrior yang. Air muka warrior yang berubah, tatapan bengis melintas di matanya,
dan kemudian tiba-tiba menekan sarung pedang kuno dan berteriak, meledak. Ketika kata-kata itu selesai, api hantu di atas sarung pedang kuno meledak seketika, berubah menjadi lautan api dan mengelilingi Irene An. Warrior yang mundur beberapa kaki, menatap Irene An yang dikelilingi oleh api hantu. Tidak ada ekspresi kesenangan di mata warrior yang, hanya ada keseriusan. Karena dia yakin Irene An yang ada di hadapannya pasti tidak akan hangus oleh api hantu. Jika benar maka pihak lawan bukanlah dewa pendekar, bukan Irene An. Benar saja, tidak sampai 10 kali tarikan napas, lautan api yang merupakan perwujudan dari api hantu tiba-tiba menyebar, dan segera, lautan api menghilang, sebuah nyala api kecil terbang kembali ke hadapan warrior yang. Pada saat yang sama, suara Irene An terdengar di tempat, dia berkata, memang pantas sebagai benda spiritual langit dan bumi, hampir saja melukai aku, tapi sayang sekali, kekuatan kamu terbatas dan lemah, sehingga tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya, sayang sekali. Ketika kata-kata itu selesai, Irene An muncul di garis pandang warrior yang. Ketika dia melihat Irene An, bola mata warrior yang menyusut, karena dia menemukan bahwa Irene An tidak ada masalah apapun meski dibakar oleh api hantu. Irene An ini ternyata begitu kuat. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, energi hitam di dalam tubuhnya melonjak, dan kulit di punggungnya mulai bergetar, sepertinya dia benar-benar tidak bisa menahan ilmunya sama sekali. Tepat ketika dia akan mengerahkan wilayah pedang dan angin dingin Zhouyu untuk mempersiapkan pukulan penuh, pada saat ini, Irene An tiba-tiba berkata, beberapa orang dilahirkan terlalu hebat sehingga tidak bisa menemukan orang lain yang bisa mengalahkannya, dan aku adalah tipe orang seperti ini, itu sangat kesepian. Aku, Irene An, tidak ingin seperti itu, jadi, apakah kamu mengerti maksudku? Energi hitam di dalam warrior yang melonjak, dia menggelengkan kepalanya dengan jujur, dan berkata, maaf, aku tidak mengerti. Bersambung.